Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa? Senang sekali saya Zia Ulikma kembali bisa menyapa Anda dalam program talk show tematik yang pada episode kali ini kita akan membahas seputar kesiapan pemerintah dalam menyambut tahun baru di tengah pandemi COVID-19. Nah, berbicara tentang penyambutan malam tahun baru gitu ya di tengah pandemi, tentu saja ini akan ada suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena memang yang namanya malam tahun baru itu sangat identik gitu ya dengan keramaian, kerumunan, ada perayaan di sana-sini seperti itu. Tapi memang di masa pandemi ini pemerintah sangat membatasi aktivitas-aktivitas yang memicu adanya kerumunan. Nah, kemudian seperti apa yang dilakukan pemerintah untuk mencegah hal tersebut? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Iskandar Murad, selaku Wakil Sekretaris Satuan Tugas COVID-19 Kota Gorontalo. Kita sapa dulu. Apa kabar Bapak? Ya, Alhamdulillah, Mbak Zia. Sehat walafiat. Oke. Bapak Iskandar ya? Iya. Oke, Pak. Dalam tahun baru ini kan memang tinggal menghitung hari ya, seperti itu Pak ya. Nah, kemudian apa saja yang sudah dipersiapkan nih dalam menghadapi ataupun menyambut malam tahun baru ini gitu, mungkin dari segi pengamanan dan lain sebagainya, Pak? Iya, kami selaku pemerintah Kota Gorontalo, terutama khususnya Satuan Tugas COVID-19 Kota Gorontalo, kami telah melakukan beberapa tahapan kegiatan untuk menghadapi malam tahun baru ini. Yang pertama itu dilaksanakannya rapat Forkopimda, di mana melibatkan dari unsur Kapolres, dari Dandim, Kejaksaan, di mana membicarakan tentang bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan pada saat malam tahun baru. Nah, dari hasil tersebut lahirlah beberapa keputusan-keputusan, antara lain dengan akan memberlakukan sistem pembatasan. Jadi bukan penutupan ya, kita melakukan pembatasan di beberapa ruas jalan, dan begitu juga kita akan melakukan juga pembatasan jam operasional dari tempat-tempat usaha seperti kafe, restoran, toko-toko, mal, tempat perbelanjaan umum, dan sebagainya yang selama ini menimbulkan kerumunan. Nah, itu kita akan batasi ke depannya. Dan sudah berapa kali juga kita melakukan pertemuan-pertemuan dengan Polres, dengan Kodim, untuk membahas rencana operasional di tingkat bawah, bagaimana berapa titik yang akan kita lakukan pembatasan tersebut, dan di mana saja lokasi yang akan kita laksanakan pembatasan itu. Oke, nah tadi kan sudah dijelaskan juga ya, nanti akan ada pembatasan-pembatasan begitu. Nah, berarti memang masih ada akses gitu Pak untuk ke Kota Gorontalo, atau memang yang dimaksud dengan pembatasan adalah pembatasan jam atau mungkin pembatasan volume kendaraan seperti itu? Iya, memang maksud pembatasan ini kita tidak mungkin kan menutup akses, karena biar bagaimanapun masyarakat Kota Gorontalo atau dari luar Kota Gorontalo itu pasti memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama hal-hal yang prinsip, misalnya ke rumah sakit, atau mau ke dokter, belanja obat dan sebagainya, atau urusan keluarga yang sangat-sangat penting. Nah, itu yang tidak mungkin kita tutup nanti, sehingga kita hanya melakukan pembatasan-pembatasan saja. Nah, pada saat terjadi, misalnya mereka masuk atau mau keluar, tentunya kita akan wawancarai, ada keperluan apa. Kalau memang dia tidak memiliki keperluan yang sangat penting atau hanya untuk jalan-jalan atau apa, mungkin kita tidak akan izinkan untuk masuk. Kira-kira gitu Mbak Zia. Kemudian sejak kapan ini ditetapkan peraturan untuk pembatasan sendiri itu sejak kapan Pak? Oh iya, untuk pembatasan itu sendiri kita sudah rencanakan sebenarnya mulai tanggal 28. Tanggal 28 untuk khusus operasional toko, kafe, restoran, untuk yang tempat usaha yang menimbulkan kerumunan, itu kita hanya batasi sampai jam 9 malam. Mulai tanggal 28. Namun untuk pembatasan jalan itu sendiri, itu nanti malam tanggal 31 malam atau malam pergantian. Itu rencananya kita akan batasi mulai pukul 18.00 sampai dengan tanggal 1 Januari pukul 4.00. Kalau pagi kan sudah tidak ada lagi ini kan. Yang kita batasi itu adalah pergerakan massa pada saat terjadinya pergantian tahun baru. Itu kira-kira. Nah, Pak, apakah ini nanti ada juga pos-pos seperti pos-pos pengamanan begitu yang disebar di Kota Gorontalo sendiri? Kalau untuk pos-pos itu memang sudah ada. Itu kan kita sama-sama dengan pihak kepolisian. Mereka kan memang ada posko Nataru, posko Natal dan Tahun Baru. Nah, itu yang memang sudah ada di 3 titik mereka tempatkan, yaitu di Taruna Remaja, di Gorontalo Mall,
Oke, Gorontalo. Dengan di Bundaran Hulondalo Indah. Oh, Indah. Oke. Ya. Oh, berarti di 3 titik itu ya? Iya, di 3 titik itu yang memang menjadi pusat untuk pengamanan. Nah, itu sudah dilaksanakan sejak awal Desember kemarin. Dan memang sudah ada persiapan gitu ya? Iya, memang sudah dipersiapkan. Sampai mungkin setelah tahun baru nanti itu kemungkinan sampai akhir Januari atau pertengahan Januari itu baru posko itu dibubarkan. Oke. Nah, sejauh ini Pak, apa memang sudah ada pelanggaran atau sejauh ini apakah sudah ditemukan seperti itu? Kalau untuk pelanggaran prokes, protokol kesehatan, iya memang sejak bulan September kemarin kami telah terus melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan baik terhadap masyarakat maupun tempat-tempat usaha. Nah, berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2020 yang diterbitkan oleh provinsi, di situ kami melakukan penindakan terhadap para pelanggar berdasarkan perda tersebut. Nah, penindakan ini kami lakukan terhadap orang per orang maupun terhadap tempat-tempat usaha yang melanggar. Nah, orang per orang itu sendiri rata-rata pelanggarannya itu adalah tidak pakai masker. Tidak pakai masker ya, masih abai jalan gitu. Raya, misalnya di jalan raya itu kita, ya hukumannya awalnya itu hanya berupa teguran atau kita kasih sanksi-sanksi sosial, contohnya suruh nyapu, suruh menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan sebagainya. Itu yang kita lakukan untuk sekedar memberikan efek jerah bagi masyarakat. Memang dari bulan ke bulan dia mengalami progres yang cukup signifikan, yaitu dia mengalami penurunan untuk jumlah pelanggar yang melakukan pelanggaran tidak pakai masker, khususnya orang per orang. Yang kedua, pelanggaran di tingkat tempat-tempat usaha, memang pelanggaran ini rata-rata dilakukan oleh tempat makan. Iya. Karena tempat makan itu memang rata-rata tempat makan itu jaraknya hampir tidak diatur, karena jaraknya cukup dekat-dekat. Nah, di samping itu juga mereka itu sambil makan ngobrol jelas tidak pakai masker karena mau makan kan. Nah, sehingga sangat berdekatan. Nah, di situ kami nilai itu cukup melanggar prokes. Sehingga kami berikan teguran secara lisan, yang berikutnya kita melanggar lagi, kita bikin teguran tertulis, dan bahkan kalau memang dia melanggar lagi, kita kasih denda. Kita bikin denda sampai dengan bahkan pencabutan izin, kalau memang sudah melanggar terus. Tapi selama ini belum ada yang kita cabut izin, karena memang setelah mereka diberikan teguran berulang-ulang, ya rata-rata sudah mematuhi. Tapi itu pada saat tertentu, tapi memang ada kalanya juga dari pihak pengunjung itu sendiri yang agak sulit diatur oleh pihak pemilik rumah makan. Sudah berusaha dari pihak pemilik tempat makan, tapi malah pengunjung ini yang tidak mau mengikuti aturan. Oke, tadi kan Bapak Iskandar sempat menyebutkan ya, untuk perbatasan-perbatasan itu ditutup seperti itu. Nah, di mana sajakah kalau di Gorontalo ini, di titik-titik mana saja seperti itu? Nah, nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Iskandar sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Melanjutkan dari segmen sebelumnya ya Pak Iskandar ya. Nah, itu kan ada beberapa perbatasan ditutup gitu. Karena kan memang yang namanya orang-orang dari kabupaten pasti akan ikut merayakan di kota gitu. Karena kan ya kota pasti ramai seperti itu. Nah, kemudian kan ada perbatasan yang ditutup. Nah, itu bisa dijelaskan Pak di titik-titik mana saja perbatasannya itu? Kalau untuk pintu masuk di Kota Gorontalo ini ada 7 ya. Ada 7 pintu masuk, yaitu di Lekobalo, di Benteng Otana, itu yang pertama. Terus yang kedua di Perlimaan Telaga sana. Telaga, iya benar. Terus yang berikut itu yang di Leato, yang ketiga. Terus yang berikut Tamalate, yang berikutnya yang di Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur maksudnya. Dan yang satu lagi di Kota Utara, di depan kantor camat Kota Utara. Jadi ada 7 akses yang menjadi pintu masuk Kota Gorontalo. Nah, itu kita akan tempatkan juga mungkin petugas-petugas yang akan menjaga perbatasan tersebut, dan sehingga untuk akses keluar masuk Kota Gorontalo itu akan bisa dibatasi. Dan saya juga mendengar bahwa dari pihak kabupaten juga, baik Kabupaten Gorontalo maupun Kabupaten Bone Bolango akan memberlakukan hal yang sama. Sehingga ini jelas akan sangat membantu kami di Kota Gorontalo. Itu berdasarkan hasil rapat Forkopimda kemarin ya, yang dipimpin oleh Bapak Gubernur. Itu rata-rata Bupati Kabupaten Gorontalo maupun Bupati Kabupaten Bone Bolango juga menyatakan akan memberlakukan hal yang sama berupa pembatasan. Sehingga kami tidak terlalu berat pekerjaan untuk melakukan hal tersebut. Untuk yang di dalam kota itu sendiri, kami akan melakukan pembatasan juga. Ya, bukan cuma perbatasan, tapi contohnya di Jalan Nani Wartabone, sepanjang jalan itu kita akan lakukan pembatasan. Di Jalan R.A. Kartini atau Agus Salim, itu kita akan lakukan pembatasan juga. Begitu juga Jalan Sudirman, jalan-jalan yang besar-besar yang memiliki akses untuk menjadi tempat konvoi, itu kita akan batasi. Mulai pukul 18 sampai dengan pukul 4 pagi. Pada tanggal 31 nanti ya Pak? Pada tanggal 31. Puncak istilahnya. Untuk pusat-pusat perbelanjaan sendiri ini kan memang sudah mulai libur panjang gitu ya Pak ya. Ditambah lagi ini pusat-pusat perbelanjaan banyak menawarkan diskon-diskon mungkin ya Pak ya. Betul. Nah ini kemudian seperti apa Pak untuk peraturan yang ditetapkan untuk yang seperti ruang publik, mall dan lain sebagainya itu? Iya, itu memang sesuai dengan rapat Forkopimda kemarin juga, di samping edaran wali kota dan juga rapat Forkopimda provinsi, itu kita akan membatasi untuk jam operasional dari semua kegiatan usaha, baik mall, kafe, restoran, toko-toko, dan lain sebagainya yang menimbulkan kerumunan, itu operasionalnya itu kita batasi sampai dengan jam 21.00. Jadi pada saat jam 21.00 kita temukan masih buka, maka kita dari tim Satuan Tugas, TNI, Polri, dan Satpol PP akan melakukan tindakan tegas terhadap usaha tersebut yang masih tetap membuka usahanya di atas jam 21.00. Itu kita lakukan upaya tersebut karena untuk membatasi penyebaran COVID-19 ini di Kota Gorontalo. Nah itu kan baik di tempat makan maupun di mal-mal seperti itu sama saja ya peraturannya seperti itu Pak ya? Aturannya sama. Nah kemudian apakah ada pembatasan mungkin dari pengunjung sendiri, cuma dibatasi sekian ratus seperti itu, atau memang tidak ada sama sekali hanya? Jadi memang jam 21.00 itu memang tidak ada lagi aktivitas apa-apa. Tapi di bawah itu silakan kita persilakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan tentunya ya. Baik di mall, di tempat-tempat umum lainnya, tetap memperhatikan protokol kesehatan kalau di bawah di jam 9 malam. Tapi kalau sudah di atas itu tidak lagi membuka misalnya hanya berapa, tetap kita tutup mati bahwa memang sudah tidak ada lagi aktivitas. Hal ini kita maksudkan untuk supaya tiba saatnya pada saat malam tanggal 31 malam maksudnya, itu masyarakat sudah tidak kaget lagi dengan pemberlakuan hal seperti itu. Makanya kita mulai dari sekarang, dari tanggal berapa? Dari malam dari tanggal 28. 28 berarti ada 28. Itu sampai dengan tanggal 31 malam. Oh, tanggal 31 malam. Itu. Tapi sampai dengan saat ini itu baru keputusan sementara ya, Mbak. Belum tahu apakah hal ini akan kita berlakukan terus atau cuma sampai dengan tanggal 31 malam. Kita akan menunggu lagi hasil rapat dengan Forkopimda dan pimpinan daerah. Nah,
apakah memang sudah ada sanksi yang tertulis begitu Pak? Kalau misal melakukan pelanggaran langsung sesuai dengan sanksi yang sudah ditetapkan seperti itu, atau mungkin masih peringatan di awal-awal seperti itu, bagaimana Pak? Oh iya, jadi sekarang ini memang sudah ada peraturan daerah ya, peraturan daerah yang mengatur tentang sanksi. Sanksi yang bagi pelanggar protokol kesehatan. Kalau dia pribadi, dia melakukan pelanggaran, jelas kita akan lakukan teguran lisan dulu. Setelah itu teguran tertulis, tahap berikutnya kita akan terapkan denda kepada yang bersangkutan atau sanksi sosial. Okay. Kalau untuk tempat usaha itu ada beberapa tahapan, di samping yang pertama itu kita teguran lisan, setelah itu teguran tertulis, dan selanjutnya kita akan melakukan tindakan denda, pengenaan denda terhadap tempat usaha tersebut. Dan yang keempat adalah penutupan sementara tempat usaha tersebut. Dan yang terakhir adalah pencabutan izin. Okay. Nah, itu memang sanksi tertulis, dan itu tapi belum sampai dengan pencabutan izin ya. Okay. Kita belum pernah, hanya sampai dengan sanksi denda pernah kita terapkan berdasarkan perda tersebut. Oke, nah kemudian kan memang di antara Natal dan Tahun Baru ini memang ada libur gitu loh Pak yang sangat panjang, sehingga memang sangat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kemudian berlibur bersama keluarga dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi adanya klaster baru? Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Ya baik, Anda masih bersama kami melanjutkan dari segmen sebelumnya ya Pak ya, tentang untuk tempat wisata sendiri kayak gitu kan. Ya memang sekarang ya beberapa minggu terakhir lah bisa dilihat memang ada peningkatan kasus COVID-19 ya di Gorontalo sendiri. Nah itu seperti apa Pak untuk mengantisipasi terutama di masa-masa libur Natal dan Tahun Baru ini, khususnya untuk pengelolaan wisata dan lain sebagainya? Ya.
Memang untuk tempat wisata khususnya di Kota Gorontalo ini, untuk sektor yang dikelola oleh pemerintah itu ada satu, yaitu Benteng Utara. Nah, di samping itu juga ada juga tempat wisata yang dikelola oleh beberapa sektor swasta, contohnya di Blue Merlin, di Pantai Senturi, terus yang di kolam renang Lahilote dan sebagainya, itu dikelola oleh swasta. Nah, kita memberikan kebijakan untuk seluruh tempat wisata dalam rangka menghadapi tahun baru ini, itu semuanya ditutup. Nah, kita tutup itu dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, penutupan ini juga sudah disampaikan kepada seluruh masyarakat. Ini juga berdasarkan hasil rapat Forkopimda kemarin. Pada tanggal 28 kemarin dilakukan rapat Forkopimda tingkat provinsi, di mana untuk semua objek wisata itu semuanya harus ditutup. Nah, untuk penutupannya itu tinggal teknis masing-masing dari daerah. Baik di Kota Gorontalo kita berlakukan seperti itu. Mulai tanggal 30 kita akan melakukan penutupan di seluruh area wisata di Kota Gorontalo. Dan kemungkinan mungkin akan dibuka lagi nanti tanggal 2 atau tanggal 3. 3 Januari. Seperti itu. Oke, nah untuk jumlah kasus COVID-19 di Kota Gorontalo sendiri, Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit? Memang untuk Kota Gorontalo ini sampai dengan saat ini, tanggal 28 Desember, dilaporkan kemarin itu, jumlah yang terkonfirmasi positif itu ada 178 orang. Dan semuanya itu saat ini yang jelas sementara di karantina mandiri. Karena memang ada kasus-kasus itu dia dalam bentuk satu keluarga dan juga orang per orang, dan kita sudah lihat untuk tempatnya atau rumahnya itu tersebut memang bisa untuk dia karantina sendiri. Nah, jadi dengan hal tersebut memang perlu kita antisipasi penyebarannya, karena memang untuk jumlah terkonfirmasi ini untuk Kota Gorontalo dengan luas wilayah hanya 79 km itu cukup tinggi. Cukup tinggi. Nah, sehingga Kota Gorontalo ini sudah masuk dalam zona merah. Nah, itu yang kita perlu antisipasi. Makanya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk segera membatasi segala aktivitas masyarakat, termasuk juga aktivitas-aktivitas pegawai perkantoran. Sudah dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota Gorontalo bahwa untuk pegawai kantor, khususnya PNS di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo, itu semuanya wajib WFH atau kerja dari rumah. Nah, kecuali ada beberapa jabatan yang harus melaksanakan tugas pelayanan, itu yang tetap melaksanakan tugas seperti biasanya. Tapi kalau hanya sebagai staf, nah itu melaksanakan tugas dari rumah. Nah, itu yang upaya-upaya yang terus kita lakukan. Di samping itu juga untuk menghindari kerumunan di malam tahun baru juga, seperti yang saya sampaikan tadi, sudah banyak hal-hal yang kita lakukan untuk hal tersebut. Oke, Bapak, ini kan di samping meningkatnya kasus COVID-19, kemudian juga ini menjelang libur Natal dan Tahun Baru seperti itu. Nah, apa imbauan nih Bapak kepada masyarakat Gorontalo, Kota Gorontalo khususnya? Ya, memang untuk himbauan ini sudah sering kita dengar dari semua pihak, dan itu adalah memang protokol kesehatan, yaitu kita sebaiknya tetap menggunakan masker apabila berpergian keluar dari rumah. Terus yang berikut, kita juga jangan lupa menjaga jarak dengan orang-orang, apalagi orang yang kita tidak kenal. Terus yang ketiga juga, kita harus mencuci tangan. Mencuci tangan itu bukan berarti kita bisa mencuci tangan di mana saja, tidak. Tapi apabila kita melakukan kontak dengan misalnya memegang pintu atau hal-hal, atau kita naik angkutan umum dan sebagainya, sebaiknya kita jangan menyentuh wajah dulu sebelum kita mencuci tangan dengan sabun. Itu maksudnya adalah untuk menghindari berjangkitnya, karena memang COVID ini penularannya itu sangat luar biasa. Kita hanya ini saja, bahkan ada juga yang kita tidak sangka, kita hanya makan ramai-ramai seperti itu. Di antara misalnya 4 orang yang ramai yang makan, tiba-tiba yang pas di tes 4-4-nya, ya 2 orang, misalnya 3 orang yang kena, 1 orang tidak. Nah, itu kan berarti kita belum tahu bagaimana cara virus ini, virus ini menyebar. Nah, sehingga kita perlu
saya menghimbau kepada masyarakat tetap menjaga 3 hal tersebut, yaitu mencuci tangan pakai sabun, bukan mencuci tangan pakai air, pakai sabun. Pakai sabun ya, di air yang mengalir. Di air yang mengalir. Terus pakai masker, jangan lupa. Dan yang selanjutnya adalah yang jelas jaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Ya, ini tadi penjelasan dari Bapak Iskandar Murad ya, benar sekali. Memang kita harus tetap perhatikan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ini pemerintah sudah melakukan ataupun mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menekan penyebaran COVID-19 gitu. Nah, selebihnya itu dari kita sendiri, bagaimana kita berusaha untuk tetap menjaga diri kita sendiri dan juga menjaga orang lain dari penyebaran COVID-19 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iskandar Murad sudah bersedia untuk diwawancara. Baiklah pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.